Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita sering mendengar bahwa setan bekerja dengan cara menggoda manusia untuk melakukan dosa besar, seperti korupsi, minum khamar, dan berzina. Ini adalah gambaran yang biasa kita kenal. Namun, ada satu misi lain yang sangat disenangi oleh setan. Misi yang sering tidak disadari oleh banyak orang, dan jika dibiarkan, dapat menghancurkan iman kita secara perlahan-lahan. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang, serta doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kita selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak hanya berusaha menyesatkan kita melalui tindakan yang kasat mata, tetapi ia juga berusaha menaklukkan hati kita dengan menyebarkan kesedihan, kecemasan, dan keputusasaan. Ini adalah godaan yang halus, tetapi dampaknya bisa menghancurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran tentang tipu daya setan yang senantiasa menimbulkan kesedihan di hati orang-orang yang beriman. Kesedihan, walaupun tampak seperti bagian alami dari kehidupan, sebenarnya bisa menjadi alat yang digunakan oleh setan untuk mempengaruhi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita bahwa setan berusaha menanamkan kesedihan dalam hati orang-orang yang beriman agar mereka menjauh dari Allah dan melemahkan iman mereka. Kenapa setan memilih kesedihan? Sesungguhnya setan berjalan pada tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan tahu bahwa kesedihan adalah salah satu cara paling efektif untuk membuat manusia lemah. Ketika kita merasa sedih, seringkali kita kehilangan harapan dan semangat untuk beribadah. Kita mulai meragukan keadilan Allah, merasa putus asa, dan bahkan berpikir bahwa hidup kita tidak ada artinya. Inilah yang diinginkan setan, menjauhkan kita dari Allah dan menanamkan keputusasaan dalam hati kita. Kesedihan dan keraguan terhadap rahmat Allah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Kesedihan yang ditanam oleh setan berbeda dengan kesedihan yang mendekatkan kita kepada Allah. Kesedihan yang berasal dari setan seringkali menimbulkan keraguan terhadap rahmat Allah. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan ini terjadi? Apakah Allah mendengarkan doa-doa kita? Inilah momen di mana setan merayakan kesuksesannya, karena kita mulai meragukan kebesaran Allah. Rasulullah SAW menghadapi kesedihan. Tiada musibah yang menimpa seseorang, kecuali Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosanya karena kesabaran yang ditunjukkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga mengalami kesedihan yang mendalam, terutama setelah kehilangan orang-orang terkasih seperti Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tahun tersebut dikenal sebagai tahun kesedihan. Namun, Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana menghadapi kesedihan tanpa jatuh dalam perangkap setan. Beliau terus berdoa, bertawakal kepada Allah, dan tidak membiarkan kesedihan mematahkan semangatnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Cara setan menyusup melalui kesedihan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Yusuf ayat 5. Setan bekerja dengan cara menyusupkan bisikan-bisikan halus yang membuat kita tenggelam dalam pikiran negatif. Ketika kita terlalu fokus pada masalah dan kesedihan kita ingin memberikan celah bagi setan untuk menanamkan rasa putus asa dan ketidakpercayaan. Inilah jebakan setan, membuat kita merasa bahwa kesedihan adalah akhir dari segalanya. Menangkal kesedihan yang dibisikkan oleh setan.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan keputusasaan, dari kelemahan dan kemalasan, dan dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Zikir dan doa adalah dua senjata paling kuat untuk melawan kesedihan yang dibawa oleh setan. Rasulullah SAW mengajarkan kita berbagai doa untuk mengatasi kecemasan, kesedihan, dan putus asa. Dengan berdoa dan mengingat Allah, hati kita akan kembali tenang, dan kita akan mendapatkan kekuatan untuk melawan segala tipu daya setan. Tawakal, solusi melawan kesedihan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal atau berserah diri kepada Allah adalah kunci utama untuk melawan kesedihan yang ditanam oleh setan. Ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita akan merasa lebih ringan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Dengan tawakal, kita dapat menghadapi segala ujian tanpa kehilangan keimanan kita. Kisah para sahabat dalam menghadapi kesedihan. Para sahabat Rasulullah SAW juga mengalami banyak kesedihan dalam hidup mereka. Namun, mereka mampu menghadapi kesedihan tersebut dengan iman yang kuat. Umar bin Khattab misalnya, sering berdoa dan menangis di tengah malam. Namun, bukan karena kesedihan duniawi, melainkan karena rasa takutnya kepada Allah. Inilah contoh bagaimana kesedihan bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan darinya. Memahami misi besar setan dan melawannya. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kini kita tahu bahwa misi setan tidak hanya menggoda manusia untuk melakukan dosa besar, tetapi juga menanamkan kesedihan yang bisa merusak iman. Namun, dengan zikir, doa, dan tawakal kepada Allah, kita bisa melawan setiap tipu daya setan. Jangan biarkan kesedihan menguasai hati kita. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang beriman dan bersabar. Ibnul Qayyim mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling difavoritkan setan, kecuali memasukkan kesedihan ke dalam hati orang yang beriman. Karena setan ingin melemahkan hati kita dengan perasaan sedih dan mematikan harapan kita kepada Allah. Setan ingin menanamkan pikiran-pikiran negatif berputar-putar di kepala kita, karena takdir akan datang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tiada yang memetik mahkota kebahagiaanmu kecuali setan yang membangun narasi sedih dalam kehidupanmu. Kesedihan itu bagian dari fitrah kehidupan, tetapi kesedihan yang overdosis hingga membuat hidupmu tertekan, itu biang keroknya adalah setan. Bahagia itu bukan ketika selalu senang, tetapi ketika mampu pada apapun yang dipikirkan, tidak membuat sedih dan gelisah. Ingatlah selalu bahwa kita memiliki Allah yang bersama setiap waktu. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Lapangkanlah hati kami dari kesedihan yang berlebihan, dan kuatkanlah iman kami agar senantiasa bertawakal kepadamu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.